Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pengklasifikasian makhluk hidup. Oke, untuk melanjutkan materi minggu lalu. Baik, minggu lalu kita telah mempelajari apa itu klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup yaitu suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Oke. Tujuan dari pengklasifikasian makhluk hidup itu yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Nah, selain tujuan itu, klasifikasi makhluk hidup itu juga memiliki tujuan khusus. Nah, itu yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Keempat, untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jika misal masih ada makhluk hidup yang ditemukan, bisa diberi nama. Oke, bisa dipahami ya mengenai tujuan pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, dasar-dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh, anatomi. Kalau morfologi ini berarti ciri bagian luar ya, bagian luar tubuh. Anatomi bagian di dalam tubuh. Oke, selanjutnya klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian klasifikasi, dikotom, dan kunci determinasi. Klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki, didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya, dan disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu pengelompokan berdasarkan persamaan ciri, baik itu dari ukuran besar hingga kecil ya, dari segi jumlah anggota kelompok. Oke, biasanya klasifikasi itu makhluk hidup itu semakin ke bawah berarti makin banyak persamaan dan makin sedikit perbedaan ciri yang dimiliki. Maka pengelompokan tersebut disebut dengan takson, yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki, yaitu semakin ke bawah maka semakin banyak persamaannya dan semakin sedikit perbedaannya. Nah, kemudian orang yang pertama kali melakukan pengelompokan ini yaitu Linnaeus, yaitu pada tahun 1707 sampai 1774. Nah, kita lihat berdasarkan takson ini. Nah, ini pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan urutan takson. Yang pertama itu dunia atau kingdom. Tumbuhan, hewan itu kingdom. Divisi, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Jadi semakin ke bawah, semakin ke bawah maka semakin banyak persamaannya dan semakin sedikit perbedaannya. Oke, bisa dipahami? Kemudian selanjutnya kriteria klasifikasi tumbuhan. Oke, pengelompokan tumbuhan. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu biasanya para ahli itu menggunakan kriteria untuk menentukan pengklasifikasian tumbuhan. Pertama itu berdasarkan organ perkembangbiakan.
apakah berdasarkan spora atau bunga. Kedua, habitus, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Dia tumbuh tinggi, kemudian ada batangnya, berarti pohon. Kalau perdu atau semak biasa itu yang kayak tanaman pendek, biasa dibuat pagar ya, itu namanya perdu atau semak. Kemudian bentuk dan ukuran daun, bentuknya panjang, menjari, dan lain-lain. Kemudian cara perkembangbiakan, apakah secara seksual atau generatif, atau aseksual atau vegetatif. Kemudian untuk hewan sama ya, para ahli juga menggunakan kriteria tertentu untuk mengklasifikasikan hewan. Yang pertama itu berdasarkan saluran pencernaan. Biasanya hewan yang tingkat rendah itu tidak memiliki saluran pencernaan. Kemudian kalau hewan tingkat tinggi itu memiliki mulut, ada saluran pencernaan kerongkongan, ada lambung dan lain-lain, dan ada saluran anus ya. Kalau hewan tingkat rendah itu tidak. Kemudian kerangka atau skeleton. Ada hewan yang memiliki kerangka di luar tubuh atau exoskeleton. Ada juga yang di dalam tubuh atau endoskeleton. Kemudian berdasarkan anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Itu kriteria klasifikasi untuk makhluk hidup ya. Kemudian selanjutnya mengenai kunci determinasi. Nah, kunci determinasi itu suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, ini berdasarkan tadi takson. Jadi untuk menentukan ini divisi, kelas, bangsa itu menggunakan namanya kunci determinasi. Itu berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki ya. Bisa dipahami? Kemudian selanjutnya ini ada dimasuk kunci determinasi yang ini ya. Ini namanya kunci determinasi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi. Nah, ini ya yang dimaksud kunci determinasi. Ini ada sebuah kolom-kolom. Jadi yang biasa dipakai para ahli untuk menentukan spesies suatu tumbuhan. Kalau misalnya ada tumbuhan baru, kemudian kita tidak tahu spesiesnya, nah kita bisa menggunakan kunci determinasi ini berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki atau pengelompokannya. Nah, yang pertama itu harus dikotom, berarti itu harus jelas ya. Kunci determinasi itu harus benar-benar jelas. Kemudian kata pertama dalam tiap pernyataan dan dalam satu kuplet harus identik. Nah, contohnya tumbuhan berumur 1, tumbuhan berumur 2. Ini contohnya mempunyai akar, mempunyai batang dan daun. Nah, itu namanya dia benar-benar identik ya. Nah, ini maksudnya kuplet ya. Yang ini pernyataan pertama, pernyataan ini itu ya, kuplet. Bisa dipahami? Kemudian selanjutnya pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu sebagian dapat diterima dan yang lain ditolak. Nah, ini jika pernyataan pertama itu mempunyai akar, batang, dan daun, berarti pernyataan kedua itu harus harus berlawanan dengan pernyataan pertama, berarti dia itu tidak mempunyai akar, batang, dan daun ya. Misal kita ya ada tumbuhan, kelompokkan apakah dia memiliki akar, batang, dan daun atau tidak. Bisa dipahami? Kemudian hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contoh panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil, berarti maksudnya pernyataan-pernyataan dalam kunci determinasi itu harus jelas, tidak boleh ada memiliki jawaban yang ambigu atau tidak jelas ya. Nah, contoh panjang daun 4-8 minggu kan ini tidak jelas berapa, harus memang benar jelas. Kecuali kalau misal jumlah daun kan jelas ya, misal 4, 3. Kalau panjang daun kan tidak. Ataukah besar atau kecil, daunnya besar atau kecil kan tidak ditahu. Memang kalau untuk
kunci determinasi itu memang harus benar-benar jelas. Pertanyaan dan pernyataan ini harus benar-benar jelas. Kemudian gunakan sifat yang bisa diamati. Kemudian pernyataan ini harus bisa diamati. Jangan yang tidak bisa diamati ya. Kemudian pernyataan dari dua kuplet berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Berarti maksudnya jika sudah ditanyakan di pertanyaan pertama, berikutnya ini tidak usah ditanyakan lagi. Oke? Itu dan seterusnya. Itu kalau misal ingin membuat kunci determinasi. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian setiap kuplet diberi nomor. Nah, ini ada nomornya 1A, 1B, 2A, 2B. Berarti urutannya pertanyaan pertama 2, 3, 4 itu memiliki nomor ya. Kemudian pertanyaannya harus kalimat pendek, punya akar, batang, dan daun. Ini benar-benar harus jelas ya jika membuat sebuah kunci determinasi. Oke, bisa dipahami mengenai kunci determinasi. Kemudian coba kita lakukan pengamatannya, silahkan di rumah. Kita akan mencoba melakukan atau mengidentifikasi atau mengklasifikasikan makhluk hidup yang ada di lingkungan. Oke, coba pernyataannya. Amatilah tanaman yang terdapat di sekitar rumah kamu. Amati bagian daun, batang, dan akar. Kemudian, nah ini ada contohnya. Ini ada contoh tanaman yang ada di sekitar. Contohnya ini ada kacang tanah, jagung, padi, dan rumput gajah. Oke. Nah, setelah itu, coba tentukan 5 jenis tumbuhan yang akan kamu buat kunci dikotomnya. Kemudian ambil 5 jenis tumbuhan yang ada di sekitar ya. Silakan diambil di sekitar rumah. Kemudian lengkapi diagram dikotom di bawah ini. Nah, ini kemudian kita setelah ada 5 tanaman ya di sekitar yang diambil, nah kita lengkapi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya tanaman yang kita ambil ada jagung. Misal jagung, kita ambil jagung ya. Oke, jagung. Berarti apakah dia mempunyai akar? Jika mempunyai akar, jagungnya ditulis di sini ya. Jagung, oke. Atau misal jagung, padi. Nah, jika padi juga mempunyai akar, simpan di sini juga. Oke, bisa dipahami? Jika ingat ya tadi ada 5 tanaman yang diambil, kemudian semua tanamannya ditulis di sini ya. Di sini nama tanaman ditulis, jagung, padi, kacang itu misalnya contohnya. Setelah itu kelompokkan apakah tanaman itu mempunyai akar, batang, dan daun. Apakah tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Misalnya mempunyai akar, nah tulis lagi tanaman yang mempunyai akar di sini ditulis. Oke. Tanaman yang tidak mempunyai akar ditulis di sini, batang dan daun. Oke, bisa dipahami? Kemudian setelah misal di sini didapat jagung. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh dulu. Oke. Supaya lebih jelas. Oke. Misalnya ada jagung. Tanaman yang diambil tadi ditulis di sini jagung, padi, gitu ya, padi. Kalau ditulis di sini. Nah, apakah tanaman jagung, padi ini tadi dia itu mempunyai akar, batang dan daun? Jika mempunyai akar, batang dan daun berarti disimpan di sini ya. Dipindahkan ke sini lagi, ditulis lagi namanya. Nah, jika misal hanya jagung yang mempunyai batang, akar dan daun di sini. Nah, ini contoh ya. Tulis. Kemudian padinya itu misal padinya
padinya itu tidak mempunyai batang, akar, batang, dan daun, maka ditulis di sini ya. Oke, bisa dipahami. Namun jika semuanya memiliki berarti di sini. Oke, bisa dipahami. Kemudian setelah itu kita lihat lagi tanamannya berbunga atau tidak berbunga. Oh, misal jagung, oh ada bunganya, simpan lagi di sini. Misal padi, oh padi tidak ada bunganya, berarti di sini. Oke, atau oh padi ada bunganya, berarti dimasukkan lagi di sini ya. Oke, bisa dipahami. Kemudian kita lihat lagi tulang daun menyirip. Tulang daunnya menyirip. Jagung, tulang daunnya menyirip, berarti disimpan di sini. Oke, ditulis lagi ya, ditulis. Ini padi, tulang daunnya tidak menyirip, berarti di sini. Ini sebagai contoh ya. Oke, bisa dipahami. Nah, kemudian setelah itu selesai di sini, maka kita tulis di sini. Ternyata di sini ada jagung, di sini ada padi. Di sini ada padi. Oke, bisa dipahami. Oke, kita lanjut ya materi. Jika sudah bisa dipahami. Nah, kemudian setelah tadi mengelompokkan, jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama itu, dari semua tumbuhan yang diamati, apakah ada yang memiliki ciri-ciri yang sama? Oke, kan tadi sudah ya. Nah, pokok sebut semua tadi. Jika misal ada padi ternyata sama ciri-cirinya, jagung, kacang tanah misal sama, ditulis semua ya. Nah, ciri-cirinya lagi, contohnya saya kasih contoh. Oh, misal ini tulang daun menyirip, ditulis tulang daunnya menyirip, ini tanamannya misal jagung, padi. Nah, tulang daunnya tidak menyirip, misal ada kacang tanah, kacang panjang. Oke, tulis lagi di sini. Oke, kemudian kita lihat pertanyaan kedua, tumbuhan apa saja memiliki ciri-ciri yang sama? Oke, oke, bisa tulis lagi ya ciri-cirinya. Oke, mohon maaf ya. Yang pertama itu cuma apakah ada, jika ada tulis ada, jika tidak tulis tidak ada. Kemudian tumbuhan apa saja kah yang memiliki ciri-ciri yang sama, jelaskan. Berarti jika ada tadi begitu ya penjelasannya. Jika padi tulis memiliki daun yang menyirip, ini tulang daun menyirip, maka ditulis ya tulang daun menyirip. Contohnya padi, ini padi, kacang tanah, dan lain-lain. Oke, ada berapa kelompok tumbuhan yang kau dapatkan, jelaskan. Nah, dari tadi ini ada berapa kelompok? Ini kelompok pertama, apakah ada isinya? Jika ada silahkan ditulis. Kelompok kedua, ketiga, keempat, kelima. Jika semua ini berisi berarti ada 5 kelompok. Jika cuma 2 berarti dia cuma 2 kelompok tanaman ya. Oke, bisa dipahami cara pengisiannya. Kemudian selanjutnya, tuliskan kesimpulan dari kegiatan ini pada buku tugasmu. Oke, silahkan disimpulkan apa-apa yang dapat didapatkan dari hasil pengamatan tanaman tadi ini menggunakan kunci dikotom. Oke. Nah, setelah itu, apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengenali ciri-ciri jenis tumbuhan? Nah, jika mengalami kesulitan silahkan dijelaskan ya. Apa-apa kesulitannya akan ditulis. Oke, bisa dipahami ya. Oke, mungkin untuk materinya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau misal masih ada yang belum dimengerti silahkan ditanyakan nanti lebih lanjut. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.